Saya bicara begini ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka. Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'lawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video kembali, yaitu kumpulan dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'lawi. Jadi semakin marak ya teman-teman ya, mereka itu menyampaikan khurafat-khurafat di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kita sebagai muslimin jangan mudah tertipu. Jadi saya akan menyuarakan terus yaitu kebenaran, yang dimana mereka ini selalu menyebarkan dongeng-dongeng khurafat. Jadi bisnis kuburan rungkat, bisnis nasab rungkat, bisnis makam-makam palsu rungkat, bisnis apa lagi? Dawir rungkat. Dan bisnis khurafat ini masih berjalan teman-teman. Dan sebagian mereka juga masih mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, dengan adanya tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani, ini sangat membuka sebagian kaum muslimin dan mengkaji bahwasanya banyak kaum muslimin ini sadar, oh ternyata selama ini tertipu gitu ya. Ternyata selama ini yang kita selalu mengatakan bahwasanya mereka ini adalah cucu Nabi, ternyata salah. Karena kalau kita lihat dari karakternya saja ya, sangat jauh sekali dari Habib yang bermunculan ini ya teman-teman, yang dimana mereka itu berkata-kata yang kasar, lalu kemudian mencaci maki. Bukan itu saja, mereka juga itu dongeng khurafat, dawir, malah ya, meminta-minta secara paksa. Nah seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau keturunan Rasulullah semacam ini teman-teman. Ya ini sama halnya mereka itu ya menjelek-jelekkan nasab Rasulullah SAW. Ya sangat jauh sekali. Ya kalau mau ngaku-ngaku silahkan, tapi jangan kau sebutkan diri engkau itu di depan kaum muslimin. Ya, saya cucu Nabi gitu. Tapi dengan adanya tes keimat ini sudah mulai kendor kali ya teman-teman ya. Jadi aduh ya mungkin mereka itu sudah agak sedikit malu atau gimana gitu ya. Coba mari kita simak yaitu dongeng khurafat. Yang pertama ini yang mereka itu mendoktrin kembali. Jangan diragukan ya, mereka para Habib ini keturunan Nabi. Nah seperti itu. Coba mari kita simak videonya. Saya nasihati kalian semua, jangan sekali-kali kalian meragukan nasab mereka. Karena nasab Ba'lawi itu adalah min arjah, yang paling kuat nasab di dunia ini. Itu beliau bilang begitu. Saya bicara begini ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka. Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'lawi. Nah teman-teman, jadi mereka ini sudah mulai ini ya, kelabakan untuk menghadapi tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Banyak sekali yang marah dengan Kiai Imad teman-teman. Ya karena bisnis kuburannya ini banyak yang rungkat ya. Bisnis nasab rungkat, bisnis apa lagi? Bisnis dawir juga rungkat. Jadi banyak yang nggak suka dengan Kiai Imad, jangan ganggu nasab Ba'lawi ini. Disakakan itu bicaranya itu penuh dengan kesedihan, penuh dengan keyakinan untuk meyakinkan para jamaahnya teman-teman ya. Jangan ganggu nasab Ba'lawi. Nasab Ba'lawi ini sudah diisbat oleh ulama-ulama silam. Nah seperti itu. Padahal mana buktinya? Mana apa namanya itu? Ya bukti dari kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Mana buktinya? Kalau kalian mampu membuktikan, ya saya akan ya menjadi muhibbin. Itu dalam segi nasab ya teman-teman. Yang kedua, kalau ente bisa membuktikan bahwasanya ya golongan ente itu apa namanya itu wali-wali Allah yang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar, saya akan menjadi muhibbin yang pertama. Ya. Tapi kenyataannya ya orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang dicintai Rasulullah, seperti para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, putri Nabi, cucu Nabi, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka ya ahlul bait Nabi yang sesungguhnya, yaitu seperti putri Nabi Fatimah, cucu Nabi Hasan Husain, dan kerabat-kerabat Nabi lagi ya teman-teman. Bahkan ibunda Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Tidak ada ya ditemui ataupun melihat secara langsung, secara sadar setelah Rasulullah itu wafat. Gak ada riwayatnya. Kalau ada riwayatnya yang sahih, para sahabat Nabi dan istri-istri Nabi, putri Nabi, mereka itu didatangi Rasulullah secara sadar setelah beliau meninggal. Saya orang pertama yang akan menjadi muhibbin. Ya, kenapa saya terus menyebarkan ini teman-teman? Karena ya mereka kan selalu dongeng khurafat. Tapi ketika ditanya mana dalilnya, mereka nggak mampu. Ya, mereka nggak mampu. Mereka berkata ini adalah karomah, ini adalah apa kehendak Allah. Nah seperti itu saja. Tapi nggak ada buktinya. Ditanya dalilnya, nggak ngerti. Coba mari kita lanjutkan ini ya.
Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama tapi benci kepada habaib, apalagi ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Nggak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Nggak level. Tapi paman Nabi kufur kamar regani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level jauh lebih mulia dibandingkan ulama tapi benci kepada habaib. Nah teman-teman ya, jadi ulama itu tidak membenci habaib, melainkan ingin bukti. Coba buktikan kalau inti ini cucu Nabi berdasarkan kitab nasab, ya kan teman-teman, kitab sezaman, sejarah, tes DNA. Nah, ketika disuruh untuk membuktikan marah-marah, ketika disuruh untuk membuktikan tes DNA marah-marah, lalu bagaimana solusinya? Lalu bagaimana kita ini bisa percaya kalau inti itu adalah zuriat Nabi? Yang nggak boleh begitu. Suruh husnudon, enak aja husnudon. Sedangkan emas saja ya, saya mau menjual emas misal gitu ya. Kita harus tes dulu ini. Ini tes apa? Ini emas asli, apa emas palsu? Kalau asli mana suratnya? Kalau asli kita tes dulu. Nah seperti itu. Itu baru emas. Ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ya, seorang Rasul, utusan Allah, diberi wahyu melalui malaikat Jibril, mukjizat Al-Quran. Enak aja terus mengaku sebagai cucu Nabi, kita disuruh husnudon. Kalau kita tidak mengakui bahwa itu adalah cucu Nabi, dibilang benci. Dia dari mana? Jadi para kiai seperti Kiai Imad itu hanya meminta bukti. Mana buktinya? Dan Kiai Imad itu membuat tesis bukan karang-karang, tapi melalui ilmiah, secara ilmu, secara ilmiah. Kitab nasab, kitab zaman, tes DNA, sejarah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya tuh kalau mendengar mereka itu, ya intinya tuh apa teman-teman? Intinya mereka itu marah dengan tesisnya Kiai Imad Al-Bantani. Mereka nggak terima. Mereka akan selalu marah ketika disuruh untuk tes DNA, apalagi seperti Bahar bin Smith teman-teman. Disuruh tes DNA malah menyuruh kita nggak percaya ini, suruh menggali kuburan Rasulullah, lalu kemudian diambil sampel darahnya. Ini apa nggak kurang ajar, nggak memiliki adab teman-teman. Ya sangat nggak ilmiah sama sekali mereka itu. Jadi intinya kalau ada orang yang selalu beralasan, ya kita nggak akan percaya. Ini sudah pasti bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi saya sudah pernah yaitu mendengarkan khurafat ini dari Habib Abdul Qadir As-Segaf itu ya, yang dimana yang menceritakan bahwasanya, Bib, ayo terbang, ya, terbang satu-satu, yang kakaknya terbang, adiknya terbang. Nah itu, jadi mereka itu ya teman-teman ya, katanya Al-Atos itu yang memiliki bayi di dalam kandungan itu bisa bersin. Dan seperti itu. Jadi sangat luar biasa teman-teman ya dengan khurafatnya ini yang sangat membagongkan sekali. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang sampaikan ya, bahwasanya kita sebagai kaum muslimin jangan mudah terpercaya, jangan mudah ya dikibulin oleh golongan-golongan ini yang mengaku sebagai cucu Nabi. Karena apa teman-teman ya? Karena yang mereka sampaikan itu adalah dusta, kebohongan yang nyata. Jadi saya kasihan para muhibbin, para jamaah ya, mereka itu sudah satu abad kali ya, kalau nggak salah itu sudah dibodoh-bodohi, sudah di doktrin yang menyesatkan gitu teman-teman ya. Jadi kasihan ya, kita sudah mengakui mereka sebagai cucu Nabi, tapi mereka ini akhlaknya semacam itu. Nah, ketika dibongkar nasabnya tidak bersambung, mereka marah-marah. Jadi sudah terlihat gitu ya, sudah kelihatan bukan cucu Nabi. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.